Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florencia Ronangan. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah tentang kajian bisnis Bank Rakyat Indonesia, mata kuliah Kewirausahaan dan Bisnis. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Bank Rakyat Indonesia yang lebih dikenal dengan Bank BRI merupakan salah satu bank terbesar dan tertua di Indonesia. Sejak awal berdirinya, institusi ini secara konsisten memfokuskan layanan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian domestik di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, kajian ini difokuskan dengan analisis komprehensif terhadap BRI yang mencakup yang pertama, bagaimana profil dan perjalanan histori BRI sebagai institusi perbankan nasional. Yang kedua, bagaimana model bisnis dan strategi pemasaran yang diterapkan. Yang ketiga adalah bagaimana teknologi dalam mendukung transformasi digital BRI. Kemudian yang keempat, apa saja permasalahan yang masih dihadapi Bank BRI saat ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana prospek keberlanjutan BRI ke depannya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan kajian. Jadi kajian ini bertujuan untuk yang pertama, memberi pemahaman yang mendalam dan komprehensif bagaimana praktis bisnis BRI. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan ancaman yang dihadapi BRI saat ini. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi inovasi bisnis temuan analitis. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi BRI di antara para pesaing utama industri perbankan nasional. Bab 2, yaitu kajian komprehensif Bank BRI. Yang pertama adalah profil dan sejarah singkat tentang perusahaan Bank BRI. PT Bank Rakyat Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BRI merupakan institusi perbankan tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1985 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh seorang patih bernama Raden Bey Arya Wiratmajaya. Selama lebih dari 129 tahun beroperasi, BRI telah melewati berbagai area transformasi yang signifikan. Pada era kemerdekaan Indonesia, status BRI ditetapkan sebagai bank milik pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1946. Visi BRI saat ini adalah menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion inclusion. Selanjutnya adalah Kupedes, adalah produk pinjaman serbaguna yang berbunga. Kemudian bagian B adalah produk simpanan untuk dana pihak ketiga. Kemudian C, layanan perbankan digital. Ini yang sekarang biasa dikenal dengan BRIMO, adalah sebuah aplikasi perbankan. Selanjutnya adalah Kupedes, adalah produk pinjaman serbaguna yang berbunga. Kemudian bagian B adalah produk simpanan untuk dana pihak ketiga. Kemudian C, layanan perbankan digital. Ini yang sekarang biasa dikenal dengan BRIMO, adalah sebuah aplikasi perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan secara digital. Selanjutnya adalah layanan bisnis dan korporasi. Selanjutnya adalah target pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang pertama, segmen ultra mikro dan makro merupakan inti identitas bisnis BRI sejak perusahaan ini berdiri. Yang kedua adalah segmen masyarakat pedesaan dan daerah terpencil yang selama ini mengalami ketimpangan atas akses terhadap layanan keuangan formal. Kemudian yang keempat adalah segmen korporasi dan institusional termasuk perusahaan besar, BUMN, serta lembaga pemerintah yang memerlukan layanan perbankan korporasi. Selanjutnya adalah model bisnis dan sumber pendapatan. Model bisnis BRI bertumbuh pada pendekatan melayani dengan setulus hati yang diimplementasikan melalui 3 pilar. Yang pertama adalah pembiayaan berbasis kerakyatan dan fokus UMKM. Dan yang kedua adalah distribusi berlapis atau multi channel yang menjangkau hingga pelosok. Yang ketiga adalah transportasi digital yang berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas layanan BRI. Selanjutnya adalah sumber pendapatan utama dari BRI dapat diidentifikasi. Yang pertama,
pendapatan bunga bersih. Yang kedua, pendapatan berbasis fee. Yang ketiga adalah pendapatan dari transaksi, dan yang terakhir adalah pendapatan dari anak perusahaan. Pemasaran. Strategi pemasaran Bank BRI dirancang secara komprehensif dan berlapis, memadukan pendekatan konvensional atau offline dengan digital atau online. Yang pertama adalah strategi diferensial berbasis fokus segmen. Yang kedua, strategi pemasaran digital melalui BRIMO. Yang ketiga adalah program loyalitas dan komunitas. Dan yang keempat adalah kampanye CSR dan pemberdayaan UMKM. Selanjutnya adalah proses operasional dan rantai pasok. Sebagai entitas perbankan, konsep rantai pasok BRI tidak identik dengan rantai pasok manufaktur, melainkan merujuk pada sistem jaringan distribusi layanan keuangan yang terstruktur secara berlapis dari pusat hingga titik layanan terkecil di masyarakat. Hierarki jaringan distribusi BRI terdiri atas: yang pertama adalah kantor pusat, yang kedua adalah kantor wilayah, yang ketiga adalah kantor cabang, yang keempat kantor cabang pembantu atau KCP, kemudian yang kelima adalah teras BRI dan teras BRI keliling, dan yang terakhir adalah agen BRI. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi. Transformasi digital merupakan salah satu prioritas strategis utama dari Bank BRI dalam beberapa tahun terakhir. BRI telah membangun fondasi teknologi yang sangat kuat sebagai basis layanan perbankan masa kini dan masa depan, yang terdiri atas BRIMO, super aplikasi perbankan. Yang kedua adalah BRI satelit komunikasi mandiri. Yang ketiga adalah kelola platform perbankan korporasi digital. Yang keempat adalah Sabrina asisten virtual berbasis AI, dan yang terakhir adalah digitalisasi holding ultra mikro. Selanjutnya adalah kualitas pelayanan pelanggan. Kualitas layanan merupakan salah satu aspek yang terus dibenahi oleh Bank BRI hingga saat ini secara berkelanjutan, mengingat skala operasionalnya yang sangat besar dan jutaan nasabah tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan kerangka evaluasi strategis yang mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan atau strength dan kelemahan weakness, serta faktor eksternal berupa peluang atau opportunities dan ancaman atau threats yang dihadapi oleh suatu organisasi. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan BRI terdiri atas: yang pertama adalah jaringan distribusi terluas di Indonesia, yang kedua adalah kepemimpinan pasar di segmen UMKM dan mikro. Yang ketiga adalah BRIMO sebagai ekosistem digital yang kuat. Yang keempat, kepemilikan BRI SAT yang unik dan strategis. Dan yang terakhir adalah dukungan dan jaminan dari pemerintah. Yang selanjutnya adalah kelemahan atau weakness. Jadi kelemahan dari Bank BRI yang pertama adalah biaya operasional yang tinggi akibat jaringan yang sangat luas. Yang ketiga adalah kualitas layanan yang belum seragam di seluruh jaringan. Yang keempat, biaya dan provider yang memberatkan pengguna mobile banking. Selanjutnya adalah peluang atau opportunity. Yang pertama adalah pasar UMKM yang sangat besar dan terus berkembang. Yang kedua, percepatan digitalisasi dan penetrasi internet. Yang ketiga adalah peluang ekspansi ke bisnis investasi perbankan. Selanjutnya adalah program inklusi keuangan pemerintah. Yang kelima, sinergis holding ultra mikro. Kemudian yang selanjutnya adalah ancaman atau threats. Yang pertama adalah persaingan dari vintage dan bank digital lainnya. Yang kedua adalah risiko kenaikan NPL di segmen UMKM. Yang ketiga adalah ancaman keamanan cyber dan penipuan digital. Adalah perubahan regulasi yang tepat. Selanjutnya adalah permasalahan perusahaan yang masih terlihat. Meskipun BRI merupakan bank terbesar dan tersukses di Indonesia, namun ada beberapa permasalahan mendasar yang masih teridentifikasi dalam operasional dan kinerja bisnisnya. Pertama adalah tekanan rasio NPL di segmen UMKM. Yang kedua adalah kesenjangan digital di kalangan nasabah segmen bawah. Yang ketiga adalah perlambatan pertumbuhan kredit industri.
Dan yang keempat adalah standarisasi kualitas agen BRI Link. Dan yang terakhir adalah persaingan yang semakin intensif dari BCA di segmen tabungan dan loyalitas nasabah. Yang selanjutnya adalah usulan pembenahan atau inovasi. Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, berikut adalah rekomendasi pembenahan dan inovasi yang dapat dipertimbangkan oleh manajemen BRI untuk memperkuat daya saing dari keberlanjutan bisnisnya. Yang pertama adalah penguatan program literasi keuangan digital berbasis komunitas. Kemudian yang kelima adalah standarisasi layanan agen BRI Link melalui sistem sertifikasi digital. Kemudian selanjutnya adalah analisis pesaing utama. BRI beroperasi dalam industri perbankan yang sangat kompetitif dengan persaingan utama berasal dari sesama bank besar nasional. Kemudian yang kelima adalah standarisasi layanan agen BRI Link melalui sistem sertifikasi digital. Kemudian selanjutnya adalah analisis pesaing utama. BRI beroperasi dalam industri perbankan yang sangat kompetitif dengan persaingan utama berasal dari sesama bank besar nasional yang bergabung dalam kelompok KBMI dengan modal inti di atas 70 triliun. Pesaing utama Bank BRI yang pertama adalah PT Bank Sentral Asia atau BCA, yang kedua adalah PT Bank Mandiri, yang selanjutnya adalah PT Bank Negara Indonesia atau BNI. Selanjutnya adalah bab 3 atau kesimpulan, keberlanjutan dan prospek perusahaan. Bank BRI menampilkan profil keberlanjutan yang sangat kuat berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, fondasi bisnis yang kokoh di agen segmen UMKM. Dari perspektif keberlanjutan finansial, BRI berhasil membukukan lebih bersih sebesar 57,132 triliun pada tahun 2025. Ini mencerminkan kemampuan entitas bisnis yang sangat sehat. Kemudian dari perspektif keberlanjutan strategis, BRI memiliki peta jalan atau roadmap yang jelas. Kemudian dari perspektif prospek jangka panjang, BRI diposisikan dengan sangat baik untuk memanfaatkan megatrend inklusi keuangan digital di Indonesia. Jadi secara keseluruhan, PT Bank Rakyat Indonesia atau biasa disebut dengan BRI dinilai memiliki prospek bisnis yang sangat positif dan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi terutama tekanan NPL dan persaingan vintage merupakan risiko yang sangat dikelola, dimitigasi melalui strategis manajemen risiko yang prudent serta inovasi digital yang berkelanjutan. Demikianlah penjelasan makalah saya pada hari ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.